Nah, sekarang kalau sudah Anda tahu bahwa sakit ini yang bisa menyembuhkan itu adalah diri saya sendiri, ya sudah. Ayo, beranikan apa yang Anda takutkan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya juga minta doanya pada rekan-rekan semua, sahabat saya, ya supaya saya juga masih terus diberi sehat oleh Allah, begitu ya. Kita saling mendoakan. Oke, ini hujan Januari, hujan sehari-hari. Mungkin daerah Anda juga begitu, hujan sehari-hari, banjir. Ya, itulah alam ini memang dinamis, ya, berputar, berubah dan sebagainya. Gitu. Nah, dari alam ini juga kita bisa belajar dari alam tersebut. Nah, saatnya Anda itu ya, misalkan di musim hujan ini kan, nah, yang menyesuaikan alam itu Anda atau alamnya? Saya ingin bertanya, Anda itu menyesuaikan alam atau alam menyesuaikan Anda, gitu maksud saya itu. Coba jawab. Ada yang bisa? Nah, begini ya. Ini menurut analisa saya. Jadi kita itu harus menyesuaikan diri dengan alam. Nah, nggak bisa alam menyesuaikan diri dengan kita, itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan diri dengan alam. Dengan alam semesta. Ini perlu Anda tonton sampai selesai biar Anda nanti akan bisa, yaitu bisa mengerti dan akhirnya bisa sadar, begitu ya. Ini misalkan Anda kemana ya, ke Jepang atau di mana. Jepang ada 4 musim misalnya, kalau salah mohon koreksi. Nah, setelah Anda nyampe di Jepang sana, apakah musim di Jepang itu menyesuaikan Anda karena Anda orang Indonesia? Kan tidak kan? Anda yang harus menyesuaikan alam yang di sana. Begitu. Sama, misalnya Anda tinggal di daerah yang adat istiadatnya berbeda, sedangkan Anda mungkin istiadatnya begini, tapi di daerah yang Anda tinggali adat istiadatnya begini. Nah, Anda kan harus menyesuaikan. Bukan adat di sana menyesuaikan dengan Anda, begitu. Paham nggak sih? Semoga Anda paham. Nah, begini. Badan Anda ini alam semesta. Itu alam semesta kecil. Nah, maka dari itu saya ingin kalau Anda masih merasakan sensasi psikosomatik itu, ya sesuaikan diri Anda dengan keadaan Anda yang sekarang. Ya, misalnya Anda masih sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, ya sesuaikan. Sesuaikan keadaan Anda yang sekarang. Jangan setelah Anda merasakan sensasi sempoyongan, kelingan, justru Anda malah berbaring terus di kamar. Jangan. Kalau itu Anda lakukan, Anda nggak akan bangkit. Kalau misalnya Anda takut di keramaian, kalau di keramaian itu takut dan sebagainya, ya Anda harus menyesuaikan. Dalam istilahnya, menyesuaikan itu Anda latih. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, Anda malas olahraga, ya, jalan kaki. Anda harus lakukan itu. Kalau nggak Anda lakukan, ya udah. Anda akan terjerumus, terjebak dalam sensasi itu. Jadi istilahnya, dengan kata lain, istilah kata, ya pokoknya apapun sensasi yang Anda rasakan, sesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Sensasi itu bukan untuk Anda hindari, tapi untuk Anda hadapi. Begitu. Nanti Anda akan menjadi lebih dewasa. Ya, Anda istilahnya ini digembleng, diberi pelajaran. Begitu. Anda bisa nggak menyelesaikan ujian ini? Kalau Anda bisa, ya nanti Anda lulus. Kalau sudah lulus berarti
ya sudah bebas Anda. Begitu. Zaman dulu Raden Gatotkaca. Nah, untuk menjadi satria yang sakti mandraguna, dia digodok di kawah Candra di muka. Akhirnya setelah itu menjadilah kesatria Pringgondani yang sakti mandraguna. Gitu ya. Ini yang Anda harus pahami. Jadi kalau Anda mengalami sensasi takut, cemas, terus sempoyongan, kelingan, hadapi itu. Hadapi, sesuaikan keadaan Anda ya begini. Anda harus menyesuaikan diri. Gitu. Takut apapun Anda harus melatihnya. Kalau tidak Anda latih, ya, Anda hanya berbaring saja, ya nanti susah Anda bangkit. Begitu. Karena begini, yang bisa mengobati psikosomatik, ya, sakit pikiran, kecemasan Anda, sensasi yang Anda rasakan, itu yang bisa mengobati sebenarnya adalah pikiran Anda. Ya, pikiran Anda. Tentu pikiran ini harus digodok, istilahnya dimasak. Memasak pikiran ini pakai apa? Ya, Anda belajar dari sakit Anda. Belajar dari orang lain. Gitu. Bergurulah sama diri Anda dulu. Ya. Oh, saya merasakan begini. Berguru dari sakit Anda. Nanti selanjutnya Anda berguru sama orang yang memahami itu. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Anda jangan larut dalam sensasi itu. Merasakan apapun, misalnya mengeluh, aduh, begini, aduh, ya Allah, aduh, aduh. Ya, masih mending kalau, aduh, ya Allah, masih mending. Tapi kalau, aduh, ya, kok begini, gimana? Meronta, menjerit, ya, tanpa berbuat apa-apa. Ya, saya yakin, mungkin ya sudah berobat kemana-mana. Nah, setelah Anda tahu, saya berobat kemana-mana kok masih begini misalnya ya. Oh, masih begini ya. Nah, Anda harus bisa mengambil kesimpulan dari sakit Anda. Oh, berarti yang bisa menyembuhkan saya ini ternyata adalah dari pikiran saya sendiri, dari diri saya sendiri. Orang lain, saya, mungkin yang Anda anggap motivator, hanya bisa yaitu apa? Memberikan jalan, menunjukkan jalan, mengantar tapi tidak sampai tujuan. Nah, sekarang beranikan apa yang Anda takutkan. Begitu. Nah, saya rinci satu-satu. Saya yakin kebanyakan takut makan ya, makan ini, makan itu. Oke lah. Kalau ada asam lambung ya, memang harus pantang makan ya. Misalnya pedas, kecut dan sebagainya, atau gorengan dan sebagainya, itu memang harus dipantang. Tetapi pahamilah, saat Anda pantang makanan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata sama saja antara pantang dan tidak pantang makanan, ternyata sama saja. Nah, ya Anda harusnya berani melatih, misalnya ya, makan gorengan tapi sedikit saja, makan yang bersantan sedikit saja, atau makan apa ya, terutama pedas itu jangan, yang penting ya, pedas itu sedikit saja, asam itu jangan dulu lah, begitu. Nah, itu Anda harus bisa membedakan, saya pantang makanan dan tidak pantang makanan sama saja. Berarti penyebab dari asam lambung Anda itu tidak dari makanan. Anda kan sudah pantang makanan, berarti dari pikiran. Nah, di situ Anda harus bisa mencari sendiri. Makanya saya suruh Anda berguru pada diri Anda sendiri. Gitu ya. Itu yang perlu Anda camkan. Terus Anda misalnya takut keluar rumah ya, takut di keramaian. Merasa nyaman kalau di rumah. Oke, sekarang begini. Anda mau berapa tahun mengurung diri di rumah? Saya tanya, ya, ibu-ibu itu, bapak-bapak itu, Anda mau berapa tahun mengurung diri di rumah? Kalau Anda sering mengurung diri di rumah, nanti Anda di luar, dunia sudah berubah. Anda justru malah merasa asing nanti. Lain halnya, kalau Anda takut di keramaian, takut keluar rumah, itu Anda harus melatihnya. Pertama itu keluar rumah, walaupun di serambi, di halaman, di tetangga, selanjutnya meningkat di mana-mana. Itu latih pelan-pelan, gitu.
bisa ditemani sama istri Anda atau suami Anda, anak Anda, saudara Anda. Nah, itu latih pelan-pelan. Ya, kalau Anda tidak melatihnya, murung terus, nanti Anda keluar merasa asing. Ya, rasa percaya diri akan hilang. Begitu. Nah, terus misalkan Anda takut apa lagi? Berkendara. Ya, saya tahu. Saya dulu kalau misalnya mau kontrol dokter, itu yang nyetir itu istri saya. Terus saya latih. Kalau saya begini terus, malu dong saya. Polisi kok diboncengin istrinya terus. Padahal banyak tetangga saya yang kepo-kepo itu. Banyak. Itu Pak Yono kenapa diboncengin diboncengin istrinya terus ya? Pak Yono itu kenapa? Pak Yono kenapa? Banyak sekali tetangga yang kepo itu waktu saya sakit itu. Ya saya biarkan saja. Biarin ya, biarin. Harusnya Anda juga ya. Kalau misalnya banyak tetangga Anda yang kepo dengan Anda, biarin saja. Dulu saya waktu sakit tuh nggak ada yang berani nanya ke saya. Nggak mau nanya ke saya sendiri. Sakit apa Pak? Enggak. Nanya kepada anak saya. Ya memang lingkungan ini sangat membantu kesembuhan Anda ya. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di sekitar Anda, dan lingkungan di kerja Anda. Nah, itu sangat membantu kesembuhan Anda. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah Anda tahu bahwa sakit ini yang bisa menyembuhkan, itu adalah diri saya sendiri. Ya sudah. Ayo, beranikan apa yang Anda takutkan pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan dipaksa dulu. Begitu. Saya sekarang terus terang masih belum berani badminton. Ya, belum berani karena saya panik attack pertama itu waktu badminton. Masih ada trauma. Saya nggak mau muluk-muluk. Wah, saya sudah berani gini. Enggak. Ya. Yang lain saya enjoy, tapi untuk badminton saya belum berani. Ya, ada trauma tersendiri. Nah, Anda sudah paham ya, yang bisa menyembuhkan itu adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah minum obat, berapa tahun Anda sudah minum obat, dan obat itu mungkin ada efeknya ataupun nggak ada efeknya. Nah, Anda harus bisa mikirin, harus bisa berpikir, oh, ternyata harusnya diri saya ini loh yang bisa menyembuhkan saya. Begitu. Ya, itu yang perlu Anda perbaiki. Yang perlu Anda camkan atau yang perlu Anda tanamkan di pikiran Anda. Kalau psikosomatis itu luka dalam ya, ibaratnya luka goresan yang dalam. Misalnya ya, kalau tangan saya ini saya gores dengan jarum sedikit aja, saya biarkan sembuh sendiri dia. Tidak saya kasih obat merah, tidak saya kasih apa, akan sembuh sendiri. Tetapi kalau luka ini sudah dalam, gitu. Nah, ini nggak bisa sembuh sendiri, harus ada obat. Ya, begitu. Ibaratnya begitu. Sama. Psikosomatis itu adalah luka yang sangat dalam. Bisa berasal dari yaitu trauma, bisa berasal dari luka batin, bisa berasal dari apapun. Itu yang Anda pikirkan pokoknya. Asalnya itu. Nah, luka-luka itu harus Anda sembuhkan dengan yaitu apa? Pikiran Anda. Obatnya itu pikiran Anda. Karena ini bukan luka fisik, tetapi luka yaitu luka psikis. Gitu. Itu ya. Semoga Anda paham. Nah, disinilah kalau kita sudah terkena itu, maka akan terkena psikosomatis, akan terjadi yaitu krisis mental dan krisis percaya diri. Nah, ini dulu saya waktu kena psikosomatis, mental saya menjadi mental tempe. Saya tidak percaya diri. Ya, ketemu orang aja takut dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah tahu ini ya, orang kena psikosomatis berarti kena krisis mental. Nah, mentalnya menjadi mental kerupuk, mental tempe. Nah, sekarang Anda harus membentuk lagi, harus mengembalikan mental Anda yang seperti dulu. Kalau Anda hanya berdiam diri, mental Anda tidak akan terbentuk. Gitu. Makanya Anda sering-seringlah mendengarkan sebuah motivasi, ya. Terus sering healing, sering mendengarkan audio meditasi relaksasi, Anda lakukan olah nafas, dan sebagainya. Buat senyaman Anda.
diri Anda itu buat senyaman mungkin, tetapi tidak berbaring terus di kamar, gitu. Ya, Anda berbaring di kamar pun kalau merasakan sensasi itu pasti ujung-ujungnya Anda berpikir kok, aduh saya kok nggak sembuh-sembuh ya, begini ya. Saya yakin karena saya paham, sakit ini saya paham ya. Kalau saya nggak mengalami, saya nggak mungkin bikin channel kayak ini, nggak mungkin, ya. Dan nggak akan bisa bicara saya kalau nggak pernah mengalami, gitu. Nah, ini krisis mental yang perlu Anda kembalikan mental Anda kembalikan seperti dulu. Terus yaitu krisis percaya diri. Nah, Anda nggak percaya diri, nggak pede. Nah, percaya diri ini tidak ada obatnya loh ya. Anda minum obat apa? Nggak bisa percaya diri. Kalau dulu orang-orang itu katanya, kalau dia itu malu, misalnya mau joget malu, ada di dangdut malu, dia minum miras, minum keras, biar percaya diri. Itu adalah salah besar. Dia percaya diri tetapi badannya hancur, gitu, rusak badannya. Itu ya. Nah, untuk mengembalikan rasa percaya diri Anda, nah ini Anda wajib melatih, yaitu ya misalnya Anda kan gini, saya mau jalan kaki, saya nggak percaya diri. Saya mau kondangan, saya nggak percaya diri. Saya mau di keramaian, di mall, saya nggak percaya diri, takutnya begini. Nah, kalau Anda begitu, Anda nggak akan bisa menemukan rasa percaya diri Anda yang seperti dulu. Tetapi kalau Anda setelah melakukan, misalnya kerja, jalan kaki, dan Anda tidak mengalami apapun, nggak pingsan, nggak digotong orang, nanti sedikit demi sedikit rasa percaya diri Anda akan kembali. Ya, misalkan Anda pergi kemana, ke mall, ya harus ada teman dulu. Yang pertama itu harus ada teman dulu. Oh, saya nggak terjadi apa-apa. Nah, itu timbul rasa percaya diri ya, walaupun kecil. Nanti selanjutnya, setelah Anda, saya ternyata nggak apa-apa kok. Nah, itu percaya diri Anda akan meningkat. Nah, setelah itu, nanti Anda bisa menyesuaikan keadaan Anda yang sekarang. Bisa menyesuaikan. Oh, emang keadaan saya begini. Sadarilah itu. Emang begini kok. Mau apa lagi? Saya harus sedikit demi sedikit, saya harus lawan rasa itu. Gitu, ya. Setelah itu nanti akan timbul rasa cuek. Nah, ini. Kalau sudah timbul rasa cuek, tidak menunggu waktu lama. Nah, untuk cuek, mulai dari dasar dan seterusnya, nanti akan saya bahas, yaitu part 1 sampai berapa. Makanya ikuti saja video saya ini, supaya apa? Supaya, ya saya ini nggak guru loh ya, saya hanya berbagi pengalaman saya. Nah, untuk cuek ini memang tidak mudah, tetapi sesuatu yang tidak mudah itu bukannya tidak bisa kita lakukan, harus kita latih. Nah, setelah kita latihan itu, latihan dasar untuk cuek, ya, ibaratnya kalau sekolah dari SD dulu, ya, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau kita langsung ke perguruan tinggi, kalau saya mengajarkan Anda langsung ke perguruan tinggi, bingung Anda. Harus dasar dulu. Orang bisa pandai itu harus bisa membaca dulu, kan begitu. Bisa membaca, bisa menulis. Setelah itu meningkat ke yang lain, bisa penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, nanti itu akhirnya kalau Anda sudah bisa membaca, bisa menulis, ini dalam arti kiasan loh ya. Bukannya saya menganggap Anda nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Ini kiasan. Kalau Anda sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa pembagian, perkalian, pertambahan, nah nanti meningkat lagi. Akhirnya Anda bisa menganalisa diri Anda sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah timbul cuek ini, tidak menunggu waktu lama, pasti Anda akan sembuh. Karena apa? Orang cuek, dablek, itu sudah. Ya. Cuek saja, baik cuek dari omongan orang, cuek dari ini, dan sebagainya. Nanti akan saya bahas tersendiri masalah cuek. Nah, sekarang ayo bangkit, beranikan apa yang Anda takutkan, ayo keluar rumah, latih diri Anda. Kalau nggak Anda latih, Anda nggak akan bisa mendapatkan yaitu perbaikan mental Anda tidak bisa menemukan yaitu rasa percaya diri Anda yang seperti dulu. Itu. Mungkin hanya itu saja. Salam dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.